Total berapa supermarket sekarang? Kalau sekarang ini kurang lebih 160-an, 170. Wow. Sekarang ini. Pantas kalau sebulan bisa 250 juta ya. Bagaimana dia mentaati pimpinan sedangkan dia nggak mentaati Tuhannya. I see, I see. Nah, sebelum bicara tentang mentaati manusia, dia harus taat dulu sama Tuhannya. Tukaran, saya bilang gitu. Kulit lumpia kamu, saya yang pegang, sampean bawa mobil saya, BPKB-nya, STNK-nya, silakan bawa. Mau dijual kayak mau apa, terserah. Yang penting saya fokus pada hasilnya. Itu adalah 2 juta. Angka 2 juta itu menjadi kunci, saya bilang gitu. Terus mobil itu buat akhirnya mobilnya dibawa. Iya. Terus dia ngasih saya wajan, hanya wajan. Jadi mobil itu diganti wajan. Mobil. Padahal mobilnya masih baru itu, masih 1 tahunan. Semangat pagi sobat. Kali ini saya berkunjung ke CV Prasojo. Opo iyo? CV Prasojo. Nah, ini sama nama lengkapnya itu jenengan Om? Bambang Sutrisno. Pak Bambang Sutrisno. Beliau ini owner dari PT Prasojo. Nah, CV ya. CV Prasojo itu apa? Nah, kita obrolin. Menarik menurut saya, ini bisnis yang nggak banyak orang lirik. Tapi justru ketika lihat bisnisnya beliau itu cukup tumbuh signifikan. Jelasin dong Om, CV Prasojo ini apa? CV Prasojo ini sebenarnya perusahaan yang mengkhususkan untuk berada di bidang konsisten di bidang kuliner. Kulinernya itu lebih ke produk dengan bahan gandum. Produk dengan bahan gandum. Produk dengan bahan gandum. Dan lebih spesifik lagi, targetnya itu produknya dulu. Produknya itu adalah bahan mentah. Bahan untuk bisa diolah lagi. Jadi merupakan bahan baku untuk teman-teman yang ingin memproduksi produk akhir. Setengah jadi lah. Setengah jadi. Itu saya memang konsisten ke situ. Produknya, target marketnya, kami memang mengkhususkan lebih konsisten lagi, mengkhususkan ke menengah ke atas. Menengah ke atas, jadi memang banyak pemain-pemain yang produk kami ini bermain di pasar-pasar tradisional. Dengan harga low cost, lebih murah. Namun saya mengambil posisi yang berbeda dari teman-teman. Saya nggak ingin mengambil secara langsung ceruk dari pasarnya teman-teman di pasar tradisional yang low cost itu. Saya mengambil di posisi menengah ke atas, middle up, dan dengan kualitas yang menyesuaikan di menengah ke atas. Dari sisi rasa, kualitas produk, packaging, kemasan, bahkan sampai ke penjualannya pun saya tidak ingin masuk ke area teman-teman di pasar tradisional, menengah ke bawah. Produknya apa wae Om? Nah, produk kami, saya saat ini bikin kulit lumpia, teman-teman. Bikin kulit lumpia, kulit pangsit, dan ada mie telur. Selain itu, ada juga sebenarnya produk-produk teman-teman yang saya ikut saya pasarkan. Itu bagian dari CSR istilahnya itu. Jadi teman-teman yang punya produk apa di bidang kuliner yang menarik, syaratnya menarik, enak, harus enak. Kalau nggak bagus, saya nggak mau. Nggak asal-asalan. Pokoknya produknya harus yang bagus, enak. Itu saya bantu masarkan. Selain bantu masarkan, saya juga bantu ngurus legalitasnya. PRT, bahkan BP POM-nya juga saya uruskan. Halalnya semua saya uruskan untuk teman-teman itu. Berarti ini ya juga bagian dari maju bareng dengan kawan-kawan. Iya, betul. Dan yang menarik teman-teman, sobat, yang produk utamanya di awal tuh kulit lumpia ya, lumpia sama kulit pangsit. Nah, dari idenya tuh yang saya heran idenya, karena nggak, aku pikir ini barang itu kan kelihatannya itu kan sepele. Yang kedua kelihatannya mungkin saya nggak tahu pasarnya, nanti beliau bisa cerita. Dari sisi pasar, sopo sih sebetulnya yang butuh seperti itu dengan produk-produk ini. Rupanya dari sisi omset, wow lumayan sekali beliau ini. Dapat ide itu dari mana Om? Jadi gini Pak Imam, ceritanya itu saya dulu sebenarnya usaha saya bukan di bidang kuliner. Saya lebih sebagai seorang petani. Petani budidaya gurami, pembenihan gurami.
awalnya seperti itu. Selama 1 tahun saya usaha di situ sampai sistemnya ada apa itu petani binaan. Suatu ketika kami mengalami penurunan karena ada virus di benih gurami itu. Karena ada virus, kemudian kami hentikan. Karena itu saya hentikan, ternyata ada salah satu petani itu yang menggantungkan hidupnya dari pembenihan gurami. Nah, termasuk menggantung hidupnya juga untuk membayar bank, cicilan bank. Sedangkan dia punya usaha utama sebenarnya, yaitu bikin kulit lumpia. Nah, karena dia ada cicilan bank, kemudian berhenti nyicil, akhirnya tiba masanya ketika dia harus disita bank rumahnya itu, harus disita. Terus datang ke rumah saya, Pak, Mbak, ayo dihidupkan kembali gramehnya itu. Kalau nggak dihidupkan lagi, ya saya nggak bisa bayar cicilan bank. Ini bank rumah saya mau disita oleh bank. Nah, akhirnya saya nggak bisa meneruskan, saya sudah nyerah ini karena virusnya. Kalau kita melihara baru beberapa minggu atau beberapa bulan mati kena virus terus. Betul. Seperti itu. Saya nggak bisa. Terus sekarang kalau nggak bisa nggak Pak nolong saya agar utang saya dilunasin gitu. Dia nantang saya gitu. Loh, kok rumah saya yang harus nanggung gitu kan. Sama sing utang sama sing lunasi gitu ya. Saya harus nanggung lah kan Bapak yang penting kan. Akhirnya udah gini aja Mas. Sekarang fair-fairan aja. Sampean usaha lumpia itu untungnya berapa tiap bulan? Untungnya ya sekitar 2 jutaan lebih untungnya. Nah, saya itu punya mobil. Ini cerita itu sungguh-sungguh, wallahi sungguh-sungguh dan mungkin nggak masuk akal. Tapi sungguh-sungguh terjadi. Awal mulanya ini, saya punya mobil itu saya rentalkan tiap bulan dapat 2 juta. Untuk si lumpia tadi. Lumpianya punya usaha keuntungannya sekitar 2 jutaan. Sedangkan saya punya mobil yang kalau saya rentalkan tiap bulan keuntungannya juga 2 jutaan kurang lebihnya. Nah, sekarang impas-impasan. Sekarang kita nggak usah bicara tentang mobilnya harganya berapa, tapi keuntungannya saja. Tukaran saya bilang gitu. Kulit lumpia kamu saya yang pegang, sampean bawa mobil saya, BPKB-nya, STNK-nya silakan bawa. Mau dijual kayak mau apa terserah. Yang penting saya fokus pada hasilnya. Itu adalah 2 juta. Angka 2 juta itu menjadi kunci, saya bilang gitu. Terus mobil itu buat akhirnya mobilnya dibawa. Iya. Terus dia ngasih saya wajan. Hanya wajan. Jadi mobil itu diganti wajan. Mobil. Padahal mobilnya masih baru itu, masih 1 tahunan. 2011-an mobilnya itu. Untuk 2011 itu 2012 udah langsung dijual lagi sama teman saya itu untuk utangnya si pengusaha lumpia itu. Dan usaha lumpia jadi panjenengan yang ngopeni. Saya diberi wajan sama kompornya. Itu aja. Terus karyawan saya di perikanan ini saya bilang udah kalian kerja lagi, nggak usah sedih. Sekarang kita kerja lagi tapi bukan di perikanan. Terus apa Pak? Bikin lumpia. Nah, gitu, bikin lumpia. Akhirnya karyawan saya latih lumpia. Tak latih anak-anak karyawan saya latih lumpia. Ini orangnya masih ada ini, 1 orang. Dilatih lumpia dan dia bisa. Setelah dia bisa, saya malah nggak belajar. Nggak belajar caranya bikin sampai hari ini saya nggak bisa bikin kulit lumpia. Tapi bisnisnya kulit lumpia ya. Jadi kalau orang bilang kalau usaha itu kita harus bisa duluan. Saya membuktikan tidak harus. Bahkan resepnya apa itu sekarang saya nggak tahu resepnya itu. Karena ditulis di situ. Nggak hafal gitu. Ya tahu tapi nggak dihafal. Nggak saya hafal. Nah, akhirnya dijalankan benar-benar selama 1 bulan, 2 bulan masih pendampingan sama teman saya itu. Oh, ternyata benar cocok. Hasilnya memang segitu itu. Tapi termasuk pasar itu diberikan ya waktu. Nah, pasarnya diberikan juga. Pasarnya itu waktu itu Mirota. Mirota sama Superindo waktu itu. Superindo. Cuman waktu itu masih sedikit. Masih berapa sih Mirota itu 3 kalau nggak salah. Mirota Godrian, Mirota Simanjuntak, sama Babarsari apa ya? 3 itu waktu itu. Terus Superindo juga masih berapa 5 atau berapa? Belum banyak. Dan dia ternyata nyambi memasarkan ke pasar tradisional juga. Pasar tradisional dia masuk. Makanya dia pendapatannya bisa masuk 2 jutaan. Ternyata dia juga punya customer di pasar.
Nah, setelah saya pegang, kemudian saya analisis apa sih penyebabnya kok dia bisa bangkrut, itu apa? Kok sampai punya utang menggunung, sampai rumahnya mau disita. Ternyata pertama dia nggak punya catatan keuangan. Catatan keuangannya amburadul, nggak jelas. Ini jadi kunci penting teman-teman. Catatan keuangan ini, pembukuannya nggak jelas. Terus karena nggak jelas, sehingga ketika ada pembayaran dari klien supermarket, dari customer, duitnya banyak. Ketika banyak, sifat dasar manusia itu nek duwe akeh, bingung kelihatan ngecake. Nah, gitu. Nggak mikir bahwa nanti akan butuh ini. Ngemengke alah aku gampang, gampang, dan seterusnya. Kemudian dia juga berpikir, wah berarti keuntunganku akeh. Dia mulai berani kredit mobil, berani kredit ini, gaya hidupnya mulai meningkat. Dan itu semua dibiayai dengan kredit. Umpama pun cash, sebenarnya itu tidak cash. Karena masih ada biaya untuk membayar gandum, bahan baku yang sebenarnya itu utangan semua. Orang cuma supplier gandum cuma ngasih gandum, nanti bayarnya akhir bulan belakangan. Itu kan sebenarnya utang juga. Yeah. Nah, ternyata kesalahannya di situ, nggak ada pencatatan, returnya berapa, anunya berapa, HPP-nya berapa, tidak dicatat, tidak diketahui sebenarnya itu HPP-nya berapa, untuk gaji karyawan berapa, dia juga nggak digaji. Jadi menggaji diri sendiri pun dia tidak bisa. Gitu. Nah itu ini ketemu sekarang. Saya perbaiki semuanya. Dan saya mulai memantapkan. Ya udah, ini kulit lumpia ini yang di pasaran kualitasnya jelek. Yang produk saya yang khusus supermarket ini kualitasnya bagus. Sedangkan orang yang pingin bikin kulit lumpia yang punya masalah, ibu-ibu rumah tangga itu punya masalah kalau bikin kulit lumpia, kalau mau bikin lumpia kulitnya gampang sobek, atau sulit dikletek, kualitasnya kurang bagus kualitasnya. Nah, itu masalah. Nah mereka pasti ingin bikin lumpia yang ketika bikin kulit lumpia, kulitnya itu cari kulit lumpia yang bagus. Mereka pasti ada yang ingin seperti itu. Ketika ada keluhan pasti ada banyak yang seperti itu pasti. Nah terutama orang yang menengah ke atas nggak sabar untuk ngeledai, nggak sabar, yang pengen yang bagus. Terus orang-orang menengah ke atas juga mereka belanjanya bukan di pasar tradisional, mereka belanjanya di Superindo. Maka dari itu harus ada di sana produknya. Harus ada di sana, dan mereka ingin yang berkualitas. Maka saya mengkhususkan untuk kalau begitu saya yang menyediakan semua kebutuhan kalian, wahai kaum menengah ke atas, kaum borjuis. Kamu punya uang ya? Kamu punya uang. Saya yang akan menyediakan, yang akan menyelesaikan masalah kalian gitu. Yang murah-murah biarlah yang murah-murah. Itu ada pasarnya sendiri. Sedangkan kalian mencari seperti itu nggak ketemu-ketemu, saya ada. Nah akhirnya mulailah saya percaya diri. Udah sekarang kita fokus aja di supermarket. Kita perbaiki semuanya. Pengirimannya juga nggak asal-asalan. Kalau dulu itu asal dikirim, permintaannya berapa asal dikirim, sehingga returnya banyak. Itu juga nggak dicatat, parahnya lagi. Nah kita sesuaikan pasarnya Superindo itu berapa sih sebenarnya. Ya kita kirimnya segitu aja, jangan sampai returnya banyak. Retur itu minimal harus 5%. Returnya itu dari omset. Minimal 5%. Kalau lebih kita boncos gitu. Iya maksimal harus 5%. Kita minimalisir gitu. Kita perbaiki semua. Nah akhirnya kita muncul kulit pangsit. Kok bagus? Enggak, nah kulit pangsit itu kita munculkan, dia namanya dulunya cuma kulit pangsit aja, kulit pangsit. Tapi ternyata, nah ini juga kelebihan kita, bahwa kita muncul kulit pangsit itu juga karena permintaan dari customer. Customer itu pengen, mas ini kulit pangsit yang di pasar-pasar itu nggak ada yang bagus. Nah, sampai bisa nggak bikin kulit pangsit yang bagus? Sabet lagi peluangnya. Iya, bisa, tapi mahal loh. Yang nggak apa-apa. Dan saya juga ingat, ini kulit lumpia kita dijual di pasar supermarket mahal juga laku kok. Saya coba kalau gitu, saya menjegur sekalian. Ya udah, kalau itu memang bidang saya nggak takut. Saya keluarkan kulit pangsit, kulit pangsit. Nah, permintaan customer lagi, mas kulit pangsit ini saja nenggo, kuah apa goreng sih? Gitu. Muncul varian. Ya udah kalau gitu, saya bikin kulit pangsit kuah.
kalau kulit pangsit kuah itu, jadi yang ngajarin saya kulit pangsit itu sebenarnya bukan YouTube atau Google, tapi customer yang ngajari saya itu caranya bikin. Sekarang saya mau nanya, kalau kulit pangsit kuah itu yang kayak apa, yang kulit pangsit goreng kayak apa? Saya bikinnya cuma bikin kulit pangsit doang. Oh, kalau pangsit kuah itu yang kayak gini, yang tipis, yang begini, karakternya seperti ini. Oke, saya mauin. Yang pangsit goreng harus begini, oke. Seperti ini, iya. Yakin. Langsung saya bikin produknya, saya bikin kemasannya, saya tawarkan ke Mirota. Mereka juga ACC. Karena setelah kita pegang, kita pengirimannya bagus. Tidak ada problem supply. Selalu tidak ada masalah gitu. Problemnya nggak ada. Sehingga ini juga kunci ketika bermain di supermarket. Nah, kita harus disiplin, tepat waktu, PO-nya berapa kita supply. Bahkan kita ngasih suges, kalau mintanya 50 biji, nanti akan retur. Bagaimana kalau 30 aja? Jadi caranya ngomong itu yang harus kita benahi. Begitu kita keluarkan produk pangsit, mereka terima. Pangsitnya saya pecah, terus kemudian saya bilang ini berubah jadi pangsit kuah sama goreng, mereka juga terima. Di Superindo juga sama seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ada tren dimsum. Nah, kulit dimsum mereka minta, Mas, saya mau nggak kulit pangsit kuah, aku njaluk kulit pangsit dimsum. Ya bisa nggak dimsum bisa kulit pangsit kuah itu. Tapi kurang Mas, kurang tipis. Terus harus bulat gitu. Itu kan kotak awalnya. Harus bulat. Ya udah kalau gitu maunya pengen bulatnya diameternya berapa segini. Jadi permintaan konsumen saya turuti. Kemudian udah oke, sesuai keinginan kamu. Ya oke. Deal ya. Seperti ini. Ya. Langsung bikin konsepnya, saya bikin kemasannya, saya tawarkan lagi. Muncullah kulit dimsum. Menarik idenya, malah justru pengembangan produknya lewat dari konsumen. Konsumen. Menarik. Nah, terus ada lagi tadi mie telur. Jadi potongan-potongan itu ketika kita bikin pangsit itu kan ada potong-potongannya. Itu kan kita giling lagi. Tapi pada titik tertentu itu kalau digiling lagi udah nggak bisa, udah bedel gitu. Wah, udah nggak bagus ini. Akhirnya dulu dari 2013 sampai 2019 itu selalu kita buang. Jadi kita buangnya banyak potongan-potongan itu. Nah, tahun 2019 permintaannya semua meningkat. Ketika pandemi itu justru permintaannya meningkat. Nah, otomatis yang dibuang juga ikut-ikutan banyak. Karena dari omset 40 juta menjadi 250 juta. Wow, kan? Omsetnya sebulan kelihatan beli buka sendiri. Ya kan, dari 40 juta itu naiknya 250 juta kan otomatis yang dulunya yang sisa dibuang segini kan jadi tambah berapa kali lipat kan? Nah, baru kelihatan, wah ternyata saya membuang segini banyaknya. Nah, ini rugi nih kita. Ini harus dibikin produk baru. Terus apa ya? Akhirnya setelah kita coba mau bikin kulit kebab, nggak bagus. Prospeknya juga kurang bagus. Kulit kebab itu pemakainya adalah kaum produsen. Kaum produsen itu mereka selalu inginnya harga murah. Betul. Saya nggak mau harga murah. Oh, jualnya pokoknya mahal gitu. Pokoknya harus mahal. Saya nggak mau yang murah-murah gitu. Saya nggak mau. Terus apa lagi dong kalau gitu? Kulit Maryam itu apa namanya? Oh, kue Maryam apa? Kue Maryam, itu juga wah, itu pangsa pasarnya juga kaum bakul-bakul. Saya nggak mau lagi ya gitu. Saya mau langsung konsumen langsung yang membeli itu. Sehingga mereka belinya mau harga mahal. Sekarang coba dibikin mie. Jadi mie-nya. Nah, ini pangsa pasarnya siapa? Pangsa pasarnya kalau mie ini lebih luas. Kalau kebab Maryam itu kan orang-orang tertentu. Saya lihat orangnya itu aja orang. Tapi kalau mie semua kalangan agama, suku, etnis semua doyan mie. Semuanya itu. Termasuk lumpia, termasuk pangsit itu hampir sama kan. Karakternya semua orang termasuk dalam kategori makanan legend. Legend food. Yang kita nggak perlu harus memperkenalkan pengenalan produk itu apa namanya itu? Ya brand awareness strateginya. Iya, kita harus ada budget pengenalan produk. Ya harus, karena orang udah tahu
Diterangi lumpia iki apa ora perlu nerangke wong mesti ngerti lumpia. Betul. Mie di dunia ini saya kira nggak ada yang nggak tahu mie. Di dunia ini semua orang tahu mie. Jadi kita nggak perlu harus keluar budget. Sudah ada produk baru namanya mie. Mie adalah nggak perlu kayak gitu. Terus pasti ke serap pasar lah itu nih. Nah, itu ke serap pasar. Akhirnya kita keluarkan produknya dan diterima dengan bagus juga. Gitu. Dan menariknya tadi saya coba ngicipi mie-nya dan memang enak mie-nya itu. Jadi tadi mie ayam gitu ya, mie ayam goreng. Jatuhnya itu kayak kita ngerasain Indomie goreng tapi lebih asik dan lebih dapet mie-nya. Tekstur mie-nya itu beda. Jadi kalau teman-teman makan mie ayam di luar itu kan ada yang agak lembut, lembek, tetapi ini kenyalnya dapet. Iya. Gurihnya dapet. Enak lah untuk mie-nya. Tadi sempat ngicipin. Nah, ini sengaja sobat, kalau sobat dengerin itu sekeliling ini suaranya agak rame karena memang ini di samping ini tempat produksinya gitu. Kalau boleh tahu Om, sekarang berapa karyawan nih? Kalau sekarang ini karyawannya 19. 19. Iya. Dulu awalnya cuma 2 orang. 2 orang, terus kemudian sampai 2019 itu sekitar 7 orang. 2019 7 orang, 8 orang, sekitar itu naik turunnya. Lekas begitu pandemi langsung naik jadi 30, 25. Nah ini pandemi udah mulai usaha ini turun jadi 19 karyawannya tapi secara omset tetap secara omset. Jadi lama-kelamaan saya harus belajar untuk lebih mengefektifkan karyawan, mengefisienkan karyawan, cara kerjanya dan segala macamnya agar budgetnya itu berkurang. Kenapa saya mengurangi jumlah total karyawan itu? Karena bahan bakunya juga naik. Kalau bahan baku naik, ini juga menjadi catatan teman-teman. Kebanyakan teman-teman itu kalau bahan baku naik, nggak mau menaikkan harga. Betul. Terus iya ya, ini bingung, nggak mau naik harganya. Kemudian mereka apa? Menurunkan kualitas bahannya yang jelek, ngambil yang sehingga atau menurunkan kuantitasnya. Dulunya gedenya segini jadi turun segini. Kalau bagi saya nggak berlaku seperti itu. Jadi caranya ya salah satunya mengefisiensi prosesnya itu. Yang harus dikurangi itu biar tetap dapat pendapatan ya karyawannya yang dikurangi. Pertama itu. Terus yang kedua naikkan, kita tetap harus naik harganya. Karena mau nggak mau ya namanya bahan baku itu nggak ada ceritanya turun. Yes. Pada saatnya nanti akan naik terus. Kalau naik terus apa kita tetap bertahan harganya segitu? No, nggak mungkin. Nanti semua orang pada naik, baru kita mau naik. Kalau saya nggak mau, gitu. Saya mendingan naik duluan. Biar kalau teman-teman mau naik ya silakan. Kalau nggak mau naik silakan. Saya malah menjadi korban sebuah sistem. Ketika konglomerat mereka kulaan dari luar negeri harganya naik, dia ikut naik. Ketika sampai kita yang memproduksi kalangan UMKM harga naik kita nggak mau naik, ya salah kamu sendiri jadi korbannya kapitalis. Gitu. Betul. Ya kan? Betul. Saya nggak mau jadi korban kapitalis. Kalau kapitalis mereka naik harganya, saya naik juga dong. Saya mau naik juga. Perkara laku apa enggak, ya pasti nanti akan laku karena pada saatnya siapa sih yang tahan perut kosong? Betul. Ya kan? Harganya tempe tetap 1.000 terus tanpa dapat keuntungan, siapa sih yang mau? Lama-kelamaan dia mau nggak mau harus dinaikkan dan orang-orang pun lama-kelamaan juga akan memahami bahwa ini sekarang harganya memang pada naik semua. Nah kalau menaikkan itu nanti orang-orang akan bertanya, loh kok naiknya baru sekarang nggak kemarin-kemarin kan gitu. Mendingan sekarang pas rame-ramenya harga naik saya naikkan karena orang masih pasti paham ini kan sekarang lagi naik, iya saya ikut naik juga. Kalau saya naikkannya besok, loh kemarin ngapain nggak dinaikkan? Kok sekarang baru naik kan gitu pertanyaan. Iya, nggak banyak orang yang berani karena soalnya kadang mikir mikir enggak konsumennya lari gitu ya. Tapi secara prinsip pernah ngalami seperti itu. Saya ada pemikiran seperti itu. Tapi saya kemudian meyakini semua itu efek domino. Ada namanya efek domino. Nah, nanti lama-kelamaan
ujung-ujungnya juga akan naik. Ngapain ditunda-tunda gitu. Betul, betul. Kalau Logikanya iya. Iya toh. Kalau udah pada naik semua ya nanti karyawan juga apa namanya customer akan balik lagi ke kita kok. Daripada kita membuang budget nunggu naikin lama Iya. dan harus komunikasi dengan konsumen lama, mendingan ikut naik sekalian di momen itu juga ya. Satu lagi Kang Mas, Pak, saya tidak mau terlibat perang harga. Ini konsep saya sejak awal. Makanya saya sejak awal harganya harus tinggi. Karena apa? Saya nggak mau perang harga. Perang harga itu kaum tradisional. Perang harga itu. Kita mau bermain di kaum borjuis. Itu kita main di kualitas. Berarti positioningnya memang di harga yang middle up, menengah ke atas lah, mahal intinya. Iya, gitu. Terus yang kedua, ketika mahal itu kan sebetulnya reason apa yang membuat orang mau membeli dengan harga itu kan? Nah, betul. Nah, jadi kan ngasih salah satunya di kualitas. Kaitannya branding segala macam kan. Betul. Kayak kopi apa itu Starbucks. Betul. Ketika di angkringan kopi ini harganya cuma 10.000. Ketika di tempat lain jadi berubah. Ketika namanya dari Starbucks jadi 50.000 dan seterusnya. Nah, saya juga ingin seperti itu. Saya ingin seperti itu. Semua orang punya pasarnya sendiri-sendiri. Jadi saya nggak mau perang harga gitu. Kelihatannya makin kesini itu yang perangnya itu ke kualitas. I see. Orang yang berperang harga itu nanti akan capek sendiri dan akan jatuh sendiri. Leres mau batinnya saya entek gimana mau bertahan kan gitu. Iya. Terus tadi saya ke sini itu cukup menarik gitu, saya lihat aktivitasnya teman-teman di Prasojo ini, CV Prasojo. Kalau pas istirahat siang itu pada makan bareng. Habis makan bareng gitu kawan-kawan habis itu sholat. Iya. Sholat jamaah bareng. Kok mau kudu ngono? Biasa kali istirahat kan kita biarin, dan jarang yang dia juga ngasih ngasih fasilitas uang makan. Kalau kita ngomongin UMKM ya, kalau perusahaan gede kan memang biasanya ada split untuk tambahan makan biasanya. Nah, ini sekelas usaha rumahan lah saya bilang seperti itu. Nah, sampai segitunya itu. Jadi gini Om, usaha itu bagi saya ini adalah tentang manusia. Tentang manusia. Jadi bukan soal bicara tentang duit dan duit. Soal kita tadi bicara tentang positioning harganya harus mahal ini. Itu kaitannya juga karena manusia. Jadi kita bicara tentang manusia, sehingga pertama manusia yang ada di sini ini harus dibenahi. Dari secara akhlaknya, mentalnya, SDM-nya. Jadi sebuah usaha itu ketika bicara manajemen produksi, kuncinya adalah manusia. Omong kosong kita bicara produk yang berkualitas, kalau manusianya tidak berkualitas. Iya. Nah, oleh karena itu sebelum kita bicara tentang produk berkualitas, manusianya harus berkualitas. Menjadi orang yang berkualitas. Dari segi akhlaknya, tanggung jawabnya. Hal sepele itu yang nanti fatal. Kalau coba bayangkan kalau karyawan kita itu nggak punya tanggung jawabnya kurang, akhlaknya nggak bagus. Mungkin produk-produknya juga kalau misalnya ada yang rusak atau apa, luweh lah nggak urus. Ada rambut jatuh ke tanah itu dia nggak akan taat. Bagaimana dia mentaati pimpinan sedangkan dia nggak mentaati Tuhannya? I see. Nah, sebelum bicara tentang mentaati manusia, dia harus taat dulu sama Tuhannya. Kalau dia taat sama Tuhan, ya pasti dia tentu akan taat sama manusia. Terhadap pimpinan maksudnya. Sehingga SOP yang kita standar operasional yang kita tetapkan, standarnya kualitas mutu itu oleh anak-anak dipatuhi. Produknya harus begini, harus takarannya segini, harus menggunakan APD, maksudnya harus pakai masker, harus pakai penutup kepala semuanya. Dan mereka taat gitu. Karena apa? Soal taat tanggung jawab dan tidaknya itu tergantung pendidikan keseharian. I see. Nah, salah satunya sholat itu. Pertama itu soal SDM-nya diperbaiki. Kalau sholatnya baik, saya berpikir mereka juga perilakunya juga akan membaik. Kalau dia, karena ketika sholat itu tidak hanya sekedar sholat, biasanya kita ada kultum 5 menit. Iya, biasanya ada kultum. Dikasih kultum 5 menit tentang kehidupan. Jadi saya menyebut tempat ini
adalah pondok pesantren Al-Awam, saya bilang. Iya, Yang mempelajari tentang kehidupan sehari-hari manusia. Kita nggak bicara tentang kitab-kitab yang jelimet itu, tapi kita cuma ngajari manusia bagaimana cara hidup yang benar gitu aja. Hidup yang baik, yang tidak mengganggu orang lain, yang bertanggung jawab, yang semuanya akan baik-baik saja gitu. Nggak usah muluk-muluk tentang hakikat ma'rifat segala macam. Dia bisa hidup dengan baik, nggak mengganggu orang lain, tetap taat sama Tuhannya, udah selesai. Itu aja. Dan dia bisa mengatasi masalah-masalah hidupnya, bisa tenang menghadapi problem. Nah itu yang saya maksudkan membenahi manusianya. Nah terus kemudian dengan kita sholat berjamaah itu, saya ingin tempat ini menjadi berkah. Jadi Allah itu ngasih berkah itu bukan di mesin, bukan di alat-alat. Makanya sebenarnya kita bisa membeli mesin yang otomatis, yang mengurangi karyawan. Tapi Tuhan itu nggak ngasih berkahnya bukan di mesin, tapi di manusianya. Nah, artinya usaha saya ini adalah sebenarnya untuk mencari berkah sama Allah, ya agar diberkahi gitu. Hidup damai, tenang, nggak punya masalah. Ya semua orang punya masalah, bukannya nggak ada masalah. Kita juga ngarep-ngarep masalah. Kalau nggak ada masalah kita bingung. Iya, nggak bisa jualan ya. Iya. Ada masalah, tapi kita bisa ngatasi. Betul. Bisa tenang, dipermudah urusannya. Ketika ada kesulitan, kita juga tenang. Itu seperti dan itu. Bisnis itu kan juga menyelesaikan masalah dari calon konsumen ya kan, seperti tadi dijelaskan. Dengan adanya rumah ini dipakai untuk sujud itu, saya kira tempat yang dipakai untuk sujud itu berbeda dengan tempat yang nggak pernah dipakai sama sekali untuk bersujud. Ada keberkahan di situ. Nah, tidak hanya sekedar bisnis berarti di sini. Iya. Menarik. Dan yang lebih menarik lagi, jarang saya temui teman-teman di industri atau usaha rumahan itu betul-betul mempedulikan atau ngewongke karyawan nih. Beliau ini ngasih fasilitas yang menurutku cukup luar biasa gitu ya. Dikasih jaminan ketenagakerjaan itu udah pasti. Yang kedua tadi sempat ngobrol di sini juga ada orang BNI gitu. Setiap karyawan itu punya dana pensiunnya masing-masing. Balik lagi Om, sampai segitunya jenengan sama teman-teman gitu. Ya itu kembali lagi tadi tentang bahwa bisnis kita ini adalah tentang manusia, sehingga kita juga harus memanusiakan mereka. Yang pertama itu, yang kedua rata-rata karyawan di sini adalah tetangga, anak-anak yang masih muda, dan kebetulan mereka itu dulunya adalah anak didik saya waktu ngaji. Jadi mana tega saya itu melihat mereka itu sengsara, seperti anak-anak saya. Semua orang tua ingin anak-anaknya masa depannya bagus. Ketika dia tua, dia baik-baik saja. Semua ingin seperti itu. Nah, saya pun juga melihat mereka itu sebagai anak-anak saya. Maka saya tidak ingin nanti ketika dia tua, mereka itu tua, mereka nggak punya jaminan pensiun, dan nggak punya pendapatan lagi karena nggak bekerja di sini. Sawah juga makin sempit, peluang kerja juga sedikit. Nah, setidaknya mereka punya tabungan pensiun. Dan jumlahnya, saya nggak mau nyebutin jumlahnya, tapi menurutku cukup lumayan lah bagi kita yang bekerja di skala Jogja gitu ya, di IE gitu. Nah, menarik sekali menurutku. Terus tadi kalau teman-teman dengar di percakapan sebelum-sebelumnya itu ada suara mobil, itu sedang angkut-angkut sebetulnya. Om, kulit lumpia, kulit pangsit, kulit macam-macam termasuk mie tadi, kemana aja sih sebetulnya pasarnya hari ini? Pemasaran kami itu awalnya dulu hanya Jogja, terus kemudian merambah ke Jawa Tengah, Solo dan Semarang. Jadi ini anehnya juga, Semarang itu kota lumpia, kota lumpia. Tapi kulitnya itu yang premium yang ada di supermarket, rak supermarket itu adalah dari Yogyakarta. Itu keunikannya. Dari siapa ya? Dari sini. Oh ya? Iya. Uniknya di situ. Jadi produk-produk kita tersebar luas di Semarang sana, di supermarket Semarang, Solo semua. Jadi awalnya dari Jogja, kemudian kita ditawari oleh pihak Superindo. Saya ucapkan banyak terima kasih. Superindo ya? Iya, Superindo. Itu berpartner sama kita memang sejak dulu itu responsif sekali dan
merangkul supplier, Superindo itu. Menurut saya, dulu kita menawarkan produk langsung ACC, langsung disetujui menawarkan produk. Termasuk ketika kita dulu ditawarin untuk gimana Pak mau nyuplai yang Solo Semarang karena di sini laku keras. Oh ya siap, tapi saya nggak punya kendaraan. Saya nggak punya kendaraan untuk ngirim sana. Saya repot. Bagaimana solusinya? Saya bilang gitu. Mereka punya solusi. Ya udah kalau gitu dikirimkan ke sesama supplier aja. Nanti saya kasih tahu nomor kontaknya yang suplai sayur karena tiap hari dia pasti akan ngirim. Nah akhirnya saya nitip ke tukang sayur di Superindo itu tiap hari. Akhirnya bisa terkirim ke Semarang segala macam karena saya nitip ke situ. Sampai hari ini masih nitip? Iya, sebagian. Yang sebagian sekarang Superindo ada sistem gudang. Jadi kita ngirimnya ke gudang, dari gudang dikirim ke semua penjuru gitu. Nah, saya dulu pernah ada supermarket besar yang sekarang bangkrut. Itu saya coba nawarkan. Saya nawarkan, ditanya di sana, "Sampean sudah punya mobil berapa? Anggotanya armadanya?" "Belum ada, Pak." "Kirimnya pakai motor?" "Iya." "Besok datang lagi kalau sudah punya mobil, sudah punya armada." sampai bangkrut belum pernah kirim berarti saya. Belum pernah kirim. Supermarketnya bangkrut. Makanya bangkrut ini ya. Kalau Superindo beda. Superindo itu dia ngasih solusi. Ya udah Pak, kalau gitu kita pakai supplier. Sekarang pun dia ngasih solusi ada gudangnya. Karena supplier sayur itu ternyata lama-kelamaan nggak bisa, karena makin berkembang. Betul. Dulunya cuma ada beberapa biji Superindo, sekarang udah puluhan. Betul. Dia nggak bisa mensuplai semua. Saya tanya, "Gimana ini Pak? Saya tukang sayurnya nggak bisa ngirim semua." Sekarang kita ada gudang. Kirim ke gudang aja. Gudang aja. Nah, itu solusi juga. Betul. Nah, karena di Superindo itu laku keras, rupa-rupanya di supermarket itu ada saling intip. Iya, pasti. Ada saling intip. Dari supermarket sana ngintip itu ada itu. Nah, kita ngirim Transmart juga. Dulu Alfamidi juga minta, Indogrosir juga minta, supermarket sekitar Jateng DIY. Dan tidak disangka-sangka waktu itu ini juga sebuah cerita yang menurutku inspiratif. Jadi ketika mulai pandemi itu, karyawan kita ada sekitar 9 atau 8 ya, waktu itu. Tahun 2019 itu, 10-an antara itu, bawah 10 pokoknya. Nah, omsetnya kita sempat turun. Dari 50-40 juta udah mau turun. Wah ini kita udah tap-tapan ini waktu itu. Akhirnya saya harus ngambil keputusan kita harus mengurangi karyawan. Saya bilang sama istri. Kemudian istri saya ngasih nasihat. Katanya visi misi kita ini adalah tentang manusia. Kalau tentang manusia, apa tega mau merumahkan karyawan kita yang sudah selama ini sudah bergabung dengan kita, sudah mati-matian bersama kita. Coba dipikir lagi. Oke, kalau gitu saya tunggu 2 minggu lagi. 2 minggu sampai 1 bulan ini, kalau terus penurunan, dengan berat hati saya harus merumahkan karyawan. Meskipun hanya sebentar, kalau naik lagi saya panggil lagi. Kemudian saya minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, ya Allah, ini jenengan sudah menitipkan karyawan sama saya, hambamu itu dititipkan ke saya. Tentu engkau nggak ingin mereka kelaparan. Ya tolong dikasih rezekinya mereka. Jangan ke saya nggak apa-apa kok, tapi kasihkan aja ke mereka. Atau kalau engkau berkehendak menitipkan hambamu lagi, bawa aja ke sini. Tapi ya itu ditambahi rezeki saya, rezekinya ini penjualannya, omsetnya tambahi dong. buat gaji karyawan gitu. Saya bilang ke Tuhan seperti itu. Bener itu saya ngomong. Nah, nggak berapa lama, seminggu kemudian permintaan lumpia, produk-produk itu tiba-tiba meningkat, Mas. Nggak masuk akal lagi gitu. Dari Superindo naik, Melito naik, pas lockdown. Justru pas lockdown itu, malah permintaannya naik. Rupa-rupanya orang-orang takut ke pasar tradisional. Mereka larinya ke pasar supermarket. Betul, lebih bersih, lebih higienis. Nah, mereka mempercayai kalau di supermarket itu lebih terjaga dibanding di. Jadi faktor seperti itu ternyata penting sekali ternyata. Nah, tidak sampai di situ, Mas. Kemudian gara-gara itu kita nambah karyawan. Nggak sampai di situ, tiba-tiba dari Jogja Swalayan
yang Yogyakarta, Swalayan, Bandung, ya, Jawa Barat itu nelpon pengen ketemu gitu. Nah, akhirnya kami datang ke sana beneran sambil silaturahmi ke rumah teman. Saya ke sana bawa produk, sampel, negosiasi, deal. Suruh ngirim Jogja, Jateng dulu. Coba lihat nanti penjualnya bagaimana, laris enggak. Dicoba. Wah, laris ini. Nah, dia mau melempar ke Jawa Barat. Masih ditolak, Mas. Masih ditolak sama Jawa Barat. Kita mau pakai produk lokal dulu katanya. Oke, pakai produk lokal. Tapi mereka sudah sudah istilahnya sudah respect sama produk kita. Artinya nama kita udah ada di list mereka. Saya nggak kurang akal. Nah, ada teman saya yang diberhentikan dari kerjaan di Bandung. Teman saya SMA datang ke sini. Dengan kerjanya di Bandung, cerita ngobrol sana sini. Gimana kalau kamu menawarkan produk saya yang di Yogyakarta Swalayan, kamu yang megang sana, nanti tak ajarin caranya. Akuisisi dianggap lokal gitu ya? Iya. Supply-nya dari sini. Soalnya dia KTP-nya Bandung. Nah, akhirnya dia kesana dengan KTP Bandung. Saya menawarkan produk ini, diterima Mas langsung. Nggak pakai lama, nggak pakai seminggu gitu. Langsung ACC, produk kita udah ada di list mereka. Yang bawa sampean, iya saya orang Bandung. Oke, kalau gitu masuk. Teman saya itu akhirnya nggak jadi pulang ke Jogja, akhirnya tetap balik di Bandung lagi, dengan sekarang jadi istilahnya agen dari Prasojo ya. Dan dia sekarang punya anak buah 2. Sekarang dia itu punya anak buah 2 untuk mensuplai di daerah Jawa Barat sana, di Yogyakarta Swalayan. Awalnya pangsit, kemudian terakhir kemarin lumpia kita masuk ke sana. Jadi yang masuk kita itu pangsit, kemudian mie, baru kemudian lumpia. Gitu. Yang Jakarta juga sama. Tiba-tiba orang Jakarta nelpon, minta kirim sampelnya. Kemudian kita kirim. Bahkan saya nggak ketemu sama orangnya, belum ketemu face to face, cuma lewat HP WA. Lalu mereka minta disuplai ke Naga Swalayan, ke Grand Lucky. Grand Lucky itu supermarket yang kelas bener-bener high class bener itu, kalau Grand Lucky itu. Masuk ke sana laris semua. Total berapa supermarket sekarang? Kalau sekarang ini kurang lebih 160-an, 170. Wow. Sekarang ini. Pantas kalau sebulan bisa 250 juta ya. Ini luar biasa loh. Ya posisi kalau teman-teman ke Jogja gitu, ini bukan di tengah kota gitu. Ini ada di pinggiran, ada di desa, ada di kampung gitu. Dengan usaha di kampung, di desa dengan omset segitu, saya pikir cukup luar biasa sekali gitu. Kebanyakan teman-teman itu kalau mau masuk ke modern market mikirnya itu panjang. Oh iya. Salah satunya termasuk dengan pola pembayarannya. Iya. Yang biasa, saya nggak tahu sih di Prasojo ini jangan cash di awal atau cash tempo seperti itu. Rata-rata kan kalau awal masuk tuh biasanya cash tempo. Nah, untuk mengakali itu rata-rata teman-teman mikir 2 kali lipat. Apa sih? Bukan tips ya, cerita jenengan lah. Jenengan mengatasi hal-hal yang seperti itu. Jadi kami ini tempo. Tempo juga kan? Kalau Merita itu misalnya Januari, Februari, Maret ngirim terus. Kita belum ada pembayaran itu. Januari, Februari. Nah, bulan Maret ini baru kita dapat bayaran yang Januari. Paling nggak 1 bulan. Artinya kan harus ngetok ke modal lah kayak gitu. Ya minimal itu kita nggak dapat pembayaran sekitar antara 1 bulan, 2 bulan, hingga 2 minggu. Jenengan ngatasi hal seperti itu gimana? Dimulai dari mindset. Yang mindsetnya yang harus dibenahi dulu. Jadi ada teman-teman yang bilang, kamu itu kalau seperti itu ngasih modal sama orang kaya. Betul. Ngasih modal sama orang kaya. Nah, kemudian saya balik, kamu punya tabungan nggak di BCA? Ada. Nah, itu sama aja dengan ngasih modal sama orang kaya. Sama kan? Ditabung nganira sepiro tapi gede kan bisa luwih akeh. Nah, saya juga nabung, cuman nabungnya beda. Nabungnya di supermarket dalam bentuk barang. Dan bunganya kalau kamu berapa tiap bulan kalau nabung di bank itu? Taruhlah deposito, paling 0,5%. Iya. Kalau saya 20% keuntungannya, 10%. Minimal 10% minimal keuntungannya. Nah, dengan mindsetnya seperti itu, kan orang bisa berubah cara berpikirnya.
tidak memikirkan tentang duitnya nanti perputarannya bagaimana. Nah, soal nanti caranya berputar bagaimana, kembali ke pembukuan tadi itu. Pembukuan. Uang yang kita tabung, kita anggap sebagai tabungan itu berapa? Yang untuk jalan berapa? Yang sekarang yang akan untuk jalan berapa? Kan paling enggak ada tiga kotak, tiga pos yang sudah kita tabung, yang sudah kita kirimkan duitnya, yang sekarang lagi berjalan dan yang akan kita gunakan. Itu harus punya. Nah, kalau utang ke bank, jangan nanggung-nanggung, cuman ibaratnya cuma satu aja. Harus tiga. Harus tiga. Kalau omsetnya sekarang bilang 250 juta, berarti 250 juta kali tiga. Untuk bayar apa namanya bunga bank itu kan sekitar berapa? 6% setahun. 6% itu kalau ngakek sebulan. Kalau kur 0, berarti per bulan 0,5%. Nah, sekarang keuntungannya satu bulan itu berapa? 10%. Iya, sesi so. Oh, 10 sebulan loh. Ini kan kur. Iya. Nah, kita jangan nanggung-nanggung gitu, jangan nanggung-nanggung. Nah, sekarang kita nggak usah bicara tentang bank. Modal kita sendiri aja. Kalau pakai modal kita sendiri, ya berarti kita harus memposkan 3 pos ini. Kita harus punya duit. Kalau punya omset 250 juta, kita harus punya duit baik yang sudah dihitung sebagai terkirim maupun sedang dalam proses maupun yang akan datang adalah total 750 juta. Kita harus punya duit itu. Nah, karena kami ini balongan kecil, makanya kami juga merangkaknya dari kecil-kecil, mulai dari awal. Mulai dari Meruta yang jumlahnya sedikit, kemudian meningkat ke Jateng, kemudian meningkat ke sana, meningkat ke sana. Nah, bagaimana bisa duitnya bisa ngumpul seperti itu? Nah, kita harus bisa ngerem apa? Gaya hidup, kebutuhan kita, keinginan kita. Kita harus target. Dari pembukuan tadi kita lihat omsetnya sekarang berapa. Oh, berarti saya harus punya tabungan backupnya harus sekian. Kalau saya pengen punya mobil, stop dulu. Nanti dulu beli mobilnya, stop dulu beli jamnya yang bagus, stop dulu beli ininya. Kita harus punya tabungan dulu. Daripada utang ke bank, mendingan kita utang ke tabungan kita sendiri. Nah, makanya saya memberhentikan diri untuk tidak bergaya hidup dulu. Gaya hidupnya nanti, karena saya balongan cilik, Mas. Balongan cilik, naik bisnisnya cukup gede gitu kan. Motor saya itu kan itu Mas, yang Supra X itu. Supra X lawas kuwi? Iya, itu motor saya itu. Mobilnya yang odong-odong itu. Itu tadi dipakai. Terus sama Star 98. Aduh. Ketika orang-orang pada NMAX segala macam, saya ntar yang penting glinding sikit gitu. HP-nya pun ini apa-apaan kayak gini ini. HP Realme harga 1 jutaan. Ini masih saya pakai. Terus jangan, intinya bisa glinding, kalau mobil ya bisa untuk ngangkut orang sama nggak kudanan. Intinya itu dulu. Itu apa perkataan pelaku usaha yang omset 250 juta sebulan loh ya. Kita harus itu dulu. Kita sebelum kita bicara yang lain-lain ya, kita harus seperti itu. Sehingga kalau kita udah punya bank sendiri, dalam tanda kutip tadi, punya bank sendiri, ya kita tenang. Mau orang pesan berapapun kita siap karena kita punya bank. Gitu. Yeah. Tinggal ya udah keluarkan banknya dan nanti kita juga harus ngangsur. Yeah. Ngangsurnya ke bank kita sendiri. Gitu. Nah kesalahannya itu dulu teman kita yang lumpia yang saya ambil alih itu, dia nggak punya sistem seperti itu. Dan kebanyakan teman-teman UMKM seperti itu. Dia nggak punya bank sendiri. Dia mendahulukan kepentingannya, mendahulukan keinginannya. Mendahulukan keinginannya, dia pengen ini dibeli, pengen ini dibeli, pengen ini dibeli, dan seterusnya. Ini dari segi bagaimana saya memandang kok bisa mengirim seperti itu. Ya bisa, kita semua orang sebenarnya bisa. Daripada duit ditaruh di motor NMAX, iya kan? Mbok ditaruh di supermarket aja, itu. Betul. Orang bicara, wah duitnya suka ngendi? Tapi kan duit NMAX, duit Vario. Duit Vario gitu ya. Duit HP ini apik. Ini kan investasi gitu. Mending saya berinvestasi di supermarket daripada saya berinvestasi di mobil lah, motor lah, HP kah, atau mungkin plesir kemana kah. Jadi kita menurunkan kasta dulu.
kasta kita menjadi kasta dalit. Kasta sudra yang bisa, akhirnya dengan seperti itu kita juga bisa meresonansi dengan tetangga. Nah, terutama ini yang perlu diperhatikan oleh UMKM yang asli penduduk setempat, asli pribumi. Kalau kita ini berasal dari kalangan menengah bawah, itu kita jangan dulu menunjukkan gaya hidup yang kemudian tiba-tiba kita degek gitu. Kalau kita langsung tiba-tiba melonjak gitu, kalau di penduduk pribumi, orang-orang pribumi itu orang-orang pribumi semuanya rata-rata. Mereka nggak ingin orang yang dia lihat sejak kecil umbelen, ingah-ingi kok tiba-tiba mobilnya Pajero segala macam, mereka nggak ingin seperti itu. Minimal mereka jengkel, terus dungannya elek, gitu dungannya. Nah, untuk meredam seperti itu ya kita harus bergaya hidup seperti teman-teman yang lain, seperti tetangga kita, seperti teman masa kecil kita. Teman masa kecil kita masih angkringan, rokokan, ngopi, ya kita seperti itu aja sama. Jadi kita itu nggak punya musuh di desa gitu, di dusun itu. Minimal mengurangi doa jelek. Nah, mengurangi doa jelek. Gitu. Dulu saya tuh nggak tahu kenapa juga pernah ada yang nyalai melempar pocong. Hah? Melempar itu apa namanya? Bungkusan yang diuntil-until di atas itu dilempar tanah kuburan. Ya alhamdulillah karena kita menerapkan salat jamaah, sering zikir bareng-bareng, terus kita juga ya mengurangi hal yang jelek-jelek ya, mereka kayaknya ya nggak mempan mau dikirimin apa-apa ya alhamdulillah nggak mempan sampai sekarang ini. Om Bambang ini tadi juga sempat cerita gitu bahwasanya dari beberapa produk nih kalau saya melihat juga bisa ada alternatif untuk menjadi menjadi ide bisnis yang lain, misalnya mie dan sebagainya. Om buka peluang nggak sih ketika teman-teman bisa bisa menciptakan usaha baru dengan produk dari Prasojo ini? Ya sebenarnya ada sih Om keinginan untuk membuka seperti itu, ada. Beberapa kali saya itu sampai beli gerobak mas, sampai beli gerobak beberapa kali, nggak cuma satu kali. Beli gerobak nggak kepake, cuman saya kasihkan ke teman-teman. Benar-benar cuma saya kasih, beli lagi, punya keinginan untuk buka lagi, nggak jadi buka, kemudian saya kasihkan ke orang lain. Beberapa kali ada keinginan seperti itu. Tapi kemudian saya juga karena berpikiran ini PR saya di sini belum selesai. Saya di sini belum selesai, sehingga saya harus fokus dulu di sini. Saya dulu pernah buka usaha ayam geprek dulu di Seturan. Saya punya 4 cabang waktu itu. Seturan, Condong Catur, 2, sama Samirono, 4 cabang waktu itu. Tapi ya nggak maksimal. Akhirnya semua saya tutup. Banyak alasan yang mendasari kemudian saya tutupnya itu. Kemudian saya balik lagi ke sini dan saya kemudian fokus di sini, fokus menikmati hidup gitu. Menikmati hidup. Nah kemarin itu saya dari sini ke Seturan capek banget. Urip kok koyo ngene temen ya bilang gitu. Wah kesel. Nah, mendingan saya tutup aja lah. Saya mau fokus di sini, saya gedein di sini. Rezeki itu nggak akan kemana. Kalau memang rezeki saya di sini, maka Allah akan ngasih rezekinya di sini. Nah benar memang dulu waktu itu omsetnya sekitar masih 50-an juta, jadi 250 juta itu. Ternyata saya nggak harus buka tempat lain, cukup di rumah ini aja bisa naik omsetnya, rezeki saya bertambah gitu. Dan pas saat itu juga saya waktu itu malah dapat rezeki nomplok. Rezeki nomploknya itu tadi ada pertanyaan gimana modalnya dari mana gitu, modalnya dari mana untuk sampai ke situ. Jadi pas saya buka usaha itu yang di Seturan, pas saat itu saya mendampingi teman yang pengen usaha jamur. Saya ajak dia untuk pelatihan jamur. Setelah pelatihan jamur dia bingung, ini udah selesai pelatihan jamurnya, sekarang harus praktek dong. Ya udah praktek, nggak punya duit. Nah, padahal saya waktu itu duitnya juga nggak banyak-banyak amat. Ya udah sekarang saya bikinkan kumbung jamurnya, udah bikin kumbung jamur, udah bagus, udah keluar. Sekarang ini jualnya kemana? Nah, terus gimana? Dolke gitu. Nah, aku ke dolke tak Pak? Akhirnya ini, 5 kilo, 10 kilo.
Nah ternyata saya ngedolke itu akhirnya tiap hari saya bisa mensuplai Jogja ini 200 kental, 200 kilo, 2 kental dari sehari. Hari. Iya, dari 5 kilo itu. Padahal niatnya cuma bantu teman. Niatnya itu, dan pas saat itu saya sedang jatuh-jatuhnya. Saat itu 2017. Pas sedang jatuh-jatuhnya, yang usaha sana saya tutup karena nggak efektif, nggak bisa memberikan pemasukan yang signifikan. Saya tutup sananya, jatuh. Yang sini masih jalan, tapi hanya mensuplai Jateng DI aja. Ini sendiri-sendiri Mas. Waduh, piye iki angel arep ngembangke meneh susah gitu. Saya mau masuk Jawa Barat kalau nggak ada modal saya susah. Jadi saya niatnya buka usaha baru waktu itu ayam geprek itu agar nanti dapat modal untuk mengembangkan Jakarta sama Jawa Barat. Ternyata malah jungkel. Bayangkan Mas. Duh, piye ini. Akhirnya saya malah balik. Pulang kandang terus malah bantu teman kita yang usaha yang jamur tadi. Jamur itu niatnya bantu, nggak pengen ambil keuntungan waktu itu. Niatnya bantu. Nah, teman saya itu tiap hari cuma 10 kilo. Hasil jamurnya itu 10 kilo, maksimal 30 kilo Mas. Sedangkan permintaan 2 kental. Akhirnya saya ngambil ke Temanggung. Ngambil ke Temanggung itu tanpa modal. Dari Temanggung ngirim jamur, bayarnya besok gitu. Nah, tiap kali sudah ada jadi saya itu jam 2 pagi itu saya sudah keliling pasar sampai jam 7. Jam 7 saya nagih semua bagol-bagol tata tagih. Terus malam harinya jamur datang saya bayar yang kemarin. Gitu. Dan terus seperti itu. 2 kental itu 1 kilonya keuntungannya 2.000 Mas. Ya kali. 400.000 sehari. Nah, itu yang saya bikin justru menolong saya itu di suatu usaha yang saya tuh nggak nyangka sama sekali, nggak saya niati. Dan ternyata grafik saya itu apalane saya itu, nek saya usaha kok saya menggebu-gebu itu gagal. Yang grameh, yang itu gagal semua. Lumpia ini adalah usaha yang saya nggak niat. Ya, karena tadi ceritanya dari awal seperti itu kan. Iya, nggak tolong. Dan jamur ini ternyata juga usaha yang saya nggak niat, hanya bantu. Nah sebenarnya bukannya saya yang bantu teman yang pengusaha lumpia itu, justru dia yang bantu saya. Betul. Bukannya saya yang bantu orang yang jamur, sebenarnya dia yang bantu saya, dia nggak sadar. Ya karena kita menemukan peluang baru di situ. Nah itu saya jalan 2 tahunan Mas itu, jamur itu. Nah ketika sudah oke jamur ada masanya ketika saya diminta berhenti sama Tuhan. Bener-bener itu kayaknya memang Tuhan itu menentukan. Caranya minta berhenti apa? Panasnya itu banget. Beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah tahun 2019-an itu. Sebelum Covid ya? Iya, itu kan panas banget itu. Panasnya itu kemarauannya panjang. Jadi jamur itu berkurang, banyak berkurang. Nggak bisa memenuhi target konsumen. Terus di sini juga sudah mulai naik. Nah akhirnya itu saya tinggal, saya kasihkan teman. Saya kasih teman caranya jualan begini, udah saya tinggal, benar-benar saya lepas itu. Saya lepas, saya fokus di sini. Sehingga mulai saat itu saya selalu ragu untuk membuat usaha yang baru. Jadi saya memantapkan diri, mazhab saya ini mazhab tepung. Mazhab saya itu di sini. Yang jadi target saya itu mazhab saya di sini, sehingga saya nggak ingin berpindah mazhab gitu. Dari ibaratnya ini dari NU ke Wahabi misalnya, saya nggak mau seperti itu. Saya ingin konsisten di mazhab saya, mazhab tepung. Maksud teman-teman juga kadang-kadang dia nggak bisa berkembang karena itu tadi ini belum selesai, udah jak-jakan ke sana, Jadi selesaikan dulu satu. Kalau udah selesai, udah jalan bagus, sudah autopilot dan sebagainya. Ini saya aja udah bagus, sudah autopilot, tapi saya merasa saya masih harus mengembangkan lagi. Nah, untuk menghindari keinginan saya yang seperti itu, untuk buka usaha yang baru tadi itu, untuk menjembatani itu. Nah, istri saya yang saya minta untuk buka. Jadi bukan saya. Pinjam tangannya istri. Udah sekarang kamu yang mengejawantahkan apa yang menjadi keinginan saya. Saya tetap ada pengen usaha buka ini. Nafsu saya itu besar untuk usaha. Tapi kalau nggak ada kamu yang meredam, maka nanti kita nggak akan bisa survive. Karena akan
jak-jakan. Maka ide-ide saya kasihkan ke istri, eksekusi. Jadi nggak disangka nih ada dua entitas bisnis sebetulnya di sini. Iya, ada dua sebenarnya. Menarik sekali ceritanya. Om, kalau teman-teman pengen dapat produknya jenengan di supermarket tadi, itu mereknya apa? Cap jempol. Cap jempol? Iya, jempol semua. Jadi kita kasih namanya itu brandingnya kita jempol. Mulai dari kulit lumpia, kulit pangsit, ada rolade, ada ayam, galantin ayam, terus ada tape singkong, terus ada apa lagi ya? Itu yang buat minum itu apa sih? Cincau. Jempol juga. Kalau cincau itu nyonyali. Iya. Yang ini ya, yang Sarahli itu. Ini jadi Sarahli. nyonyali. Gitu. Yang itu nggak produksi sendiri ya, teman-teman dari UKM yang lain. Yang kayak galantin ayam itu UKM lain itu. Galantin ayam, rada ayam itu dari UKM lain. Ya, terus kemudian ada tape singkong itu juga UKM lain. Nah, khusus tape singkong ini juga sebuah ceritanya menarik juga ini. Sebenarnya ceritanya menarik banget ini. Waktunya nggak cukup nanti. Tape singkong singkatnya gini. Jadi saya itu diminta untuk mensuplai di Miruta tape singkong. Harus dari Godean. Gitu. Nah, saya nyarinya nggak ada, udah punah ternyata. Iya, Godean udah jarang yang bikin. Tapenya itu. Nah, kemudian saya jalan-jalan di Cebongan, ketemu nenek-nenek yang tua banget, sudah tua itu di pinggir jalan. Saya nyoba iseng kok jalan tape ini ya, tak coba. Loh, kok enak ini ya, ini tape Godean ya ini. Mbak, nggak bisa bikin, saya pesen 10 kilo bisa nggak? Oh, kalau tiap hari namung kalih kilo ya mas. Gitu. Girong kilo man riyen, tumbasnya tak borong kabeh itu masak tenggok gitu. Tak borong kabeh terus saya tunjukkan ke supermarket. Oh ya ini yang dicari. Akhirnya ACC mas. Nah sekarang simbahnya itu udah nggak ke pasar lagi. Cuma di rumah saya beli tiap hari 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo gitu tiap hari. Benar. PRT-nya saya yang nyarikan, semuanya halalnya saya yang nyarikan. Cuma simbahnya itu udah nggak kemana-mana. Udah tua, diteruskan sama anaknya. Ya alhamdulillah banget itu yang kisah menurut saya juga salah satu inspiratif juga. Tadi ya, kuncinya ada di manusia ya. Ya, di manusia kuncinya. Terus rolade galantin juga kisahnya hampir mirip seperti itu. Ada teman bikin produk yang bagus, enak, tapi nggak bisa menjual. Nah, kemudian saya jualkan, laku. Alhamdulillah dia sekarang jalan, tiap hari bikin untuk kita. Oke, menarik sekali Om Bambang. Jadi kalau diterusin nggak ada selesainya. Tapi lain kali saya akan kesini lagi, ngobrol lagi, karena ceritanya cukup menarik dan saya pikir banyak hal yang bisa kita pelajari dari obrolan kita hari ini. Cukup panjang ini, sekitar 1 jaman. Semoga bermanfaat teman-teman. Silakan kalau mau ngobrol dengan beliau, datang ke beliau, nyari produknya ada di banyak supermarket di Jateng, Jabar, DIY, itu juga Jakarta juga ada. Silakan dicari. Kalau mau ngobrol dengan beliau ya langsung ke lokasinya, cari aja di Google Map itu CV Prasojo ya. Iya, kalau belajar juga gratis, resepnya nggak bayar. Oh, tuh kan dikasih kesempatan untuk belajar. Belajar boleh, magang boleh. Tuh. Ada banyak kesempatan yang beliau berikan ke kita semuanya. Baik Om Bambang, terima kasih banyak. Oke. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya. Oke.